Bab 1253. King Lin, aku sudah lama mengejar binatang ini. Anda adalah orang-orang yang merebut itu. Namun, Anda ingin menyerahkannya kepada Anda sekarang, bukankah itu lelucon? Sosok bayangan hitam itu langsung tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Jelas, sosok itu adalah seorang wanita. Selain itu, kemungkinan dia masih sangat muda. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar tentang orang yang begitu muda dan luar biasa di dataran tengah. Ekspresi Xiao Yan suram. Sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun, dia masih tanpa kesimpulan beberapa saat kemudian. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghubungkannya dengan terlalu banyak ahli tersembunyi di dataran tengah. Wanita, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya terlebih dahulu? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus melepaskan pil beast dan melihat ke sisi mana ia akan berlari. Ziyan berteriak. Orang bayangan hitam itu dengan lembut mendengus di hadapan tangisan Ziyan. Namun, tangannya yang meraih binatang pil itu tidak sedikit pun rileks. Dia secara alami sadar bahwa jika dia membiarkan anak kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan pil beast. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya, mereka berhenti di wajah suram Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemuda yang luar biasa kuat ini memberinya semacam perasaan aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah berkenalan dengannya. Dia merajut alisnya dan memikirkannya, tetapi tidak dapat mengingat apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Matanya menyapu kemana-mana dalam upaya menemukan tempat di mana dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Pil beast ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk naik ke level tier 9 yang legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melonjak pesat. Bahkan melampaui Tianzun dari Hall of Soul akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang marah, menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Angin telapak tangan yang tajam dan panas langsung menghantam dengan keras ke arah kepala yang terakhir. Orang bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan Xiao Yan. Langkah kakinya mundur dengan lincah dan dia menghindari angin telapak tangan. Cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bawah topeng hantu. Orang yang mengandalkan lebih banyak orang kemungkinan besar adalah aku. Tangisan dingin dari orang bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera, lebih dari selusin sosok muncul entah dari mana. Mereka mengeluarkan teriakan marah saat menggunakannya. Lebih dari selusin angin yang tak tertandingi menghantam Xiao Yan. Sebuah kehati-hatian muncul di dalam hati Xiao Yan ketika cahaya hijau dari orang bayangan hitam muncul. Oleh karena itu, dia mungkin akan terkejut ketika sosok manusia ini tiba-tiba muncul tetapi dia tidak panik. Tubuhnya melintas dengan cara seperti hantu dan menghindari angin palem yang datang terbang dari segala arah. Namun, dia juga mundur beberapa langkah sebagai hasilnya. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat selusin sosok berpakaian hitam yang berdiri di udara. Alisnya tanpa sadar dirajut. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam terkemuka itu bahkan telah mencapai kelas Douzun.
Mereka yang berada di belakang semuanya adalah ahli di puncak kelas Douzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Xiaoyan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Pithon 9 tanah yang tenang. Ziyan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan bisa menggunakan metode spasial misterius semacam ini untuk membawa para ahli yang dikendalikan ini bersamanya. Cara itu benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiaoyan dengan hati-hati melihat para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di dalam mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka tetapi mereka masih memiliki kesadaran mereka sendiri. Sungguh teknik yang aneh. Hati Xiaoyan terasa dingin ketika dia menemukan adegan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan telah menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit memperbaiki boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di dalam hati Xiaoyan menjadi semakin dalam. Meskipun dia merasa takut, dia masih harus mendapatkan pil Beast. Hal semacam ini terlalu langka. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tidak dapat menahan daya pikatnya. Selain itu, 2 Douzuns dan lebih dari selusin Douzong puncak tidak dapat menghalangi dan memaksanya kembali. Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyerang? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan bertanya ketika dia melihat bayangan hitam memanggil begitu banyak ahli. Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan wayang setan langit serta 10 wayang setan bumi muncul. Sebuah perintah dikeluarkan di dalam hatinya dan cahaya pada 11 boneka ini melonjak. Itu menyerbu ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan kelompok ahli itu. Aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kakinya dan dia muncul di depan orang bayangan hitam dalam mode seperti kilat. Gelombang angin panas tiba-tiba menyerbu seperti badai. Orang bayangan hitam itu tidak berani meremehkan serangan cepat dari Xiaoyan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Dou Qi yang pertama sangat aneh. Begitu itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada banyak masalah. Saat ini, dia terluka. Jika dia menderita pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang di dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya disatukan dan itu membentuk segel aneh dalam mode seperti kilat. Merebut jiwa! Tangisan dingin dipancarkan dari mulut orang bayangan hitam. Lampu hijau terang segera melesat dan menyinari tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan dingin ketika cahaya hijau ditembakkan. Api ungu coklat bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun ini masalahnya, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat ketika lampu hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah itu akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Meskipun Xiaoyan telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan menghadapi taktik wanita ini.
Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama tahun-tahun ini. Namun, dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Bang! Tinju Xiao Yan dengan keras menabrak ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras pada sosok bayangan hitam. Namun, tubuh yang terakhir jelas memiliki lampu hijau yang berkedip di atasnya ketika dia akan dipukul. Lebih dari setengah kekuatan diblokir. Kekuatan pukulan dari Xiao Yan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakuti orang bayangan hitam itu sampai dia buru-buru mundur. Beberapa balok silang akhirnya pecah karena bertabrakan dengan sosok itu. Serahkan pil beast itu. Ekspresi Xiao yang sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan pukulan. Dia segera mengejar. Bagaimana angin tinju meletus pada saat ini dan menutupi semua titik fatal di sekitar tubuh bayangan hitam itu. Dalam mimpimu, meskipun orang bayangan hitam terus-menerus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Lampu hijau menyala. Pil beast di tangannya anehnya menghilang. Segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis, lampu hijau meletus. Segera, topeng orang bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Ini adalah mata yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor lain saat mereka melingkari mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau muncul, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tubuhnya tiba-tiba menegang. Dulu seolah-olah kendalinya atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Untungnya, dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di dalam alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia itu bergerak dan sebuah pukulan dilempar ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiao Yan. Setelah itu, tiba-tiba bergegas keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Bang! Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat. Akhirnya, perlahan menghilang. Kekuatan remanen juga mengalir deras ke topeng hantu sosok manusia hitam itu. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini secara langsung mengirim sosok bayangan hitam terbang keluar. Akhirnya, dia menabrak dinding keras ruang pil. Wajah Xiao yang gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan orang bayangan hitam. Dia mengepalkan tinjunya dan penggaris berat muncul. Setelah itu berhenti di tenggorokan yang terakhir. Suara sedingin es muncul. Apakah kamu akan menyerahkan pil beast sekarang? Tidak, orang bayangan hitam mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia dengan keras kepala mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dengan marah di depannya dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia memalingkan matanya dan akan berteriak dengan marah ketika dia menjadi terkejut. Di bawah topeng hantu ada wajah berbentuk melon yang indah. Namun, wajah kecil ini ditutupi oleh semacam ekspresi keras kepala. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah ini, melainkan sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata indah yang benar-benar hijau. Namun, jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan iblis dan misterius. Murid bunga ular hijau 3 Gyo. Xiao Yan langsung menghirup udara sejuk saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu.
Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul pada saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. Kamu, King Lin. Bab 1254, Reuni Teman Lama. Murid bunga Triple J Green Snake adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, itu kemungkinan bahkan lebih langka daripada tubuh racun sedih dokter peri kecil. Xiao Yan baru saja melihat murid bunga ular giok hijau 3 kali selama bertahun-tahun. Itu pada saat dia berada di dalam perusahaan tentara bayaran yang didirikan oleh kakak laki-laki dan keduanya saat dia berlatih di dalam kekaisaran Jia Ma. Namun, pemilik murid bunga ular hijau giok 3 kali itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan orang ularnya. Saat itu, Xiao Yan tidak pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia mengadu masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak hanya membantunya keluar dari rasa takutnya, tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di padang pasir, dia menemukan bahwa gadis kecil ini sudah ditangkap oleh klan Mo. Untuk menyelamatkannya, Xiao Yan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klan Mo sebelum akhirnya dia menyelamatkannya. Namun, pada saat terakhir, anggota yang disebut Sky Serpent Mansion akhirnya turun tangan dan merenggutnya. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa rumah ular langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiao yang selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama tahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah King Lin. Pada saat yang sama, dia juga pemilik dari murid bunga ular hijau giok 3. Gadis itu juga terkejut mendengar seruan dari mulut Xiao Yan. Matanya sangat terkejut ketika dia menatapnya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Kejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah ahli bahwa lawan ini, yang sangat dia takuti, sebenarnya adalah pelayan wanita kecil itu sejak saat itu. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit aneh saat memikirkan hal ini. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari saat itu telah tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap sebagai kecantikan yang luar biasa. Seseorang juga tidak lagi bisa melihat rasa takutnya sejak saat itu. Apa itu? Little Fairy Doctor dan yang lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya, "Ci?" Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tajam ke wajah melon indah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia menggeser Heavy Xuan Ruler dari tenggorokan King Lin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa, "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali penguasa ini?" King Lin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa Xuan berat besar di depannya. Alisnya berkerut. Hal ini memberinya perasaan yang akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jia Ma, Gurun Tager yang luas, perusahaan tentara bayaran logam gurun. Xiao yang tersenyum menatap King Lin dalam pemikiran yang mendalam dan tertawa mengingatkan. Tubuh King Lin tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung melebar. Dia menatap Xiao yang di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap, "Xiao, tuan muda Xiao Yan, kamu akhirnya ingat ya?" Xiao yang tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala King Lin. Dia menghela nafas, "Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa." Wajah dan mata King Lin langsung memerah dan lembab saat kepalanya diusap oleh Xiao Yan. Hatinya jelas mengerti bagaimana Xiao Yan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Sky Serpent Mansion, dia juga menyadari betapa Xiao Yan mengambil risiko besar untuk pergi ke klan Mo untuk menyelamatkannya. Dia telah menangis untuk waktu yang lama karena ini saat itu. Saat itu, dia masih gadis kecil yang pemalu.
Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiao Yan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar bersedia mengambil risiko seperti itu untuknya, seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini, yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi ini yang benar-benar berbalik. Mereka semua tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiao Yan lebih awal dari King Lin. Namun, pada saat itu, dia pergi ke Kekaisaran Chu Yun sendirian. Secara alami, dia juga tidak melihat King Lin. Situasi apa ini? Ziyan bergumam. Ziyan dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini terjadi. Kamu tidak terluka, kan? Xiao Yan mengingat pelayan wanita kecil yang pemalu saat itu saat dia melihat ke arah King Lin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. Aye. Aku baik-baik saja. Xiao Yan. King Lin berbicara dengan agak tergesa-gesa. Karena kenangan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun dia saat ini memiliki kekuatan yang kuat dari seorang ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyum Xiao Yan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang keras. Jika kamu bukan milikku, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa King Lin tidak dapat mengucapkan kata-kata "Tuan Muda" yang dia ucapkan dengan lancar saat itu ketika dia melihat cara King Lin ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, King Lin bukan lagi pelayan wanita muda saat itu. Dengan murid bunga ular 3 giok hijau yang matang, kemungkinan tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap masih memanggilmu Tuan Muda Xiao Yan. Aku suka memanggilmu ini. King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Tangannya dengan cemas disilangkan. Bagaimana sikapnya yang seperti ini terlihat seperti pembunuhan yang telah menjungkir balikan suku Pithon Nin Serene Deep Ground? Xiao Yan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap King Lin saat dia berkata, saat itu, kamu diselamatkan dari tangan klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Sky Serpent Mansion. Namun, tetua yang menjodohkanku dengan putra tertua dari kepala suku sebelumnya. Saya tidak mau jadi saya akhirnya diam-diam melarikan diri. King Lin mengangguk. Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jia Ma. Namun, semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa penyelidikan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiao Yan telah menuju ke dataran tengah. Karena dia tidak ada hubungannya, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan seseorang yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena murid bunga ular hijau giok 3 kali, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai mendukungnya. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah Tuan Muda, yang juga masih muda pendiam, sementara dia masih seorang pelayan wanita muda yang tak berdaya saat itu. Dia benar-benar akan mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang-orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada di titik terendah dalam hidup. Ini karena orang-orang dan peristiwa pada waktu itu benar-benar dapat meninggalkan kesan yang tidak dapat dihilangkan jauh di dalam hati seseorang. Untungnya, surga memberi penghargaan kepada mereka yang tegas. Orang yang dia temukan tahun-tahun ini akhirnya muncul di depannya ketika dia tidak mengharapkannya. Itu Tuan Muda Xiao Yan, ini. King Lin menyilangkan tangannya.
Lampu hijau tiba-tiba melintas di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiao Yan begitu dilepaskan. Itu gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat melihat King Lin. Xiao Yan menggosok pil beast di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, apakah kamu membutuhkan pil beast? King Lin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun, setelah ditatap oleh tatapan Xiao Yan, dia akhirnya bergumam, aku ingin menggunakan darah pil beast untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku. Hapus racun. Hati Xiao Yan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku. Aku akan melihatnya. King Lin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan. Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan dia menjadi memerah. Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan gumpalan kekuatan spiritual memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dan sangat kejam. Racun apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya, ini adalah racun pengikis hati Kaisar Pithon dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Ini adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Dikabarkan tanpa penawarnya. King Lin berkata, tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif, yin dan yang, ini adalah aturan alam. Jika ada racun, akan ada penawarnya. Yang dikatakan tanpa penawar adalah yang penawarnya belum ditemukan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Itu mungkin bahwa dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikis hati Kaisar Pithon. Ada desas-desus bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang itu bisa menyembuhkan sebagian besar racun. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya. Tanpa diduga, saya benar-benar bertemu dengannya. King Lin melirik binatang kecil seputih salju di pelukan Xiao Yan dan berkata, pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuh Anda. Dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, dia ahli dalam menggunakan racun. Secara alami, dia memiliki hak untuk berbicara, iya. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah pil beast, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikis hati Kaisar Pithon ini meskipun mematikan. Xiao Yan mengangguk. Dia segera sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa kamu menyinggung suku Pithon 9 tenang deep ground? Mereka bukan kelompok yang bisa dengan mudah disinggung. Bukan saya yang menyinggung mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggung saya. King Lin sedikit dirugikan ketika dia berkata, ketika saya datang ke wilayah binatang saat itu, saya hanya berniat untuk menemukan beberapa bentuk ular yang kuat dari binatang ajaib. Bagaimana saya bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan penatua dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang? Dia telah mengenali mata saya dan berniat untuk menangkap saya. Aku hanya bisa membalas. Akhirnya, saya mengendalikan dia. Namun, dia telah merilis beberapa berita pada saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku Pithon 9 tenang deep ground datang dan menangkapku. Akhirnya, saya hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Mahasiswa bunga ular giok hijau 3 adalah musuh bebuyutan dari semua bentuk ular magical beast. Selain beberapa bentuk ular magical beast yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti Kailin JJ Seven Red Heaven Swallowing Pithon,
yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi murid bunga ular 3 giok hijau. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu. Zian meringkuk mulutnya. Dia masih merasakan dendam karena malam ketika King Lin menyerangnya. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu King Lin dan berkata, "Tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir. Meskipun racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukan tempat terbaik untuk membuang racun. Setelah kita meninggalkan sisa-sisanya, aku akan memikirkan cara untuk membantumu mengeluarkan racunnya. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku sebelum ini?" "Iya." Wajah King Lin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan seorang helper yang hebat di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi dengan cepat menguat sedikit. Jika mereka bertemu dengan kelompok Feng King Air lagi, hanya barisan ini yang bisa menekan mereka. Bab 1255, Murid Bunga Ular Hijau Giok 3 yang menakutkan. Melihat adegan musuh tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain mereka yang terlibat langsung memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah sedikit terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Zian melirik King Lin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman. Aku bisa melihat melalui bentuk sebenarnya dari seseorang. Saat itu, saya pikir Anda adalah Python Deep Ground 9 tenang. Selain itu, tubuh Anda yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Python Nini Tenang Deep Ground. Karena itu, saya telah menyerang Anda. King Lin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan menjadi benda-benda jelek tanpa kaki itu? Zian sangat tidak puas dengan King Lin yang membandingkannya dengan Python Deep Ground 9 tenang. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa wilayah pukulannya ini agak terlalu lebar. Dia buru-buru menambahkan, selain Cai Ling Jie, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk Pil Beast yang masih gemetar dalam pelukannya. Dia menyuarakan pikirannya, meskipun Pil Beast ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli atau alkemis yang sangat berpengalaman masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Kenapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi? Dokter peri kecil menyarankan. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat mereka melihat Xiao Yan. Cakar itu dengan erat mencengkeram pakaian Xiao Yan. Tampaknya cukup menjijikkan terhadap King Lin. King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya tentang binatang kecil seputih salju. Zian di sampingnya akhirnya tertawa. Xiao Yan tertawa pahit ketika dia melihat mata besar berair dari binatang kecil seputih salju ini. Apakah anak kecil ini mencoba bertingkah lucu untuk dilihatnya? Batuk. Serahkan padaku. Saya dapat mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Dokter peri kecil tiba-tiba terbatuk sedikit. Matanya yang cantik menatap tajam pada binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak bisa menahan serangan imut dari anak kecil ini. Seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat sikap dokter peri kecil seperti ini. Tak disangka seseorang sekuat dokter peri kecil masih tidak bisa lepas dari aturan semacam ini. Segera, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, si kecil juga memasuki pelukan Little Fairy Doctor. Kepala berbulu itu secara acak bergerak dalam pelukan yang terakhir, mengaduk tawa indah dokter peri kecil. Ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan berkedut. Mungkinkah pil beast ini oleh laki-laki? Setelah menerima pil reas, sebuah energi melompat ke jari dokter peri kecil.
Dia kemudian menekannya ke tubuh Pil Beast. Lapisan jaring energi samar muncul dan menempel pada bulu binatang kecil itu. Dengan pelekatan jaring energi ini, aroma pil yang menyebabkan seseorang merasa rileks juga hilang sama sekali. Ketika seseorang melihat dengan cara ini, Pil Beast ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa. Kemungkinan tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu yang sudah menyusut dalam pelukan Little Fairy Doctor. Sudut matanya berkedut sebelum dia berbalik dan menyimpan boneka setan langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada King Lin, simpan pengawalmu itu. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Lampu hijau menyala di matanya dan banyak pengawal menghilang. Mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang mengalir kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang, termasuk Xiaoyan, tanpa sadar memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Murid bunga Triple Jade Green Snake ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah murid bunga Triple Jade Green Snake matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang dikendalikan oleh saya dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasannya. Batasnya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatan saya. King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun, mereka yang dikendalikan oleh saya secara bertahap akan melemah. Ini karena murid bunga ular hijau giok 3 akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepadaku. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiaoyan menghirup udara sejuk. Hal ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap ahli untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat darinya? Ini tidak menakutkan seperti yang kalian semua bayangkan. Pemakan semacam itu sangat lambat. Terlebih lagi, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 bintang Douzun ke bawah dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 3. King Lin menjulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat tingkah laku semua orang. Selain itu, aku hanya bisa mengendalikan binatang ajaib yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling, itu hanya bisa membantu. Xiaoyan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi telah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat dari King Lin, bukan tidak mungkin dia jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Itu bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiaoyan dengan kekuatan seperti ini, kemungkinan dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 kali. Namun, dengan murid bunga ular 3 giok hijau, Xiaoyan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat. Xiaoyan menghela nafas. Saat itu, King Lin bahkan bukan seorang Douzun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu. Tingkat pelatihan yang begitu cepat menyebabkan bahkan Xiaoyan merasa malu. Ini disebut kecepatan. Meskipun Xiaoyan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya, Xiaoyan juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Hal alami yang sangat langka seperti murid bunga Triple Jade Green Snake bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Itu memang layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Ini sangat kuat sehingga menyebabkan seseorang gemetar. Tianhuo Zunzi juga menghirup udara. Hatinya terasa mengerikan. Dia, sebagai orang tua, telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun orang lain telah menyusulnya setelah pelatihan selama kurang dari 1 dekade. Siapapun akan merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya.
Xiao Yan tertawa pahit setelah melihat semua orang terkejut dan terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Tidak ada gunanya menjadi iri. Ayo pergi. Kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik yang lain jika kita datang terlambat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menarik kecemburuan mereka di dalam hati mereka. Setelah membuat beberapa persiapan, mereka mundur dari ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, semakin banyak ahli yang bergegas ke tingkat ketiga dari pil hall setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa ruang pil sering mengeluarkan suara pertempuran serta kutukan. Jelas, mereka mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak tertarik untuk mencari mereka lagi. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan harta terbesar di dalam pil hall ini. Segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka langsung mencari jalan untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa pil beast yang berharga yang dapat menyebabkan banyak mata berubah menjadi hijau dan pergi menjauh. Mereka secara alami menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada pil beast dalam pelukan Little Fairy Doctor, tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari hal-hal kecil ini. Mempengaruhi barisan menakutkan dari kelompok Xiao Yan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari pil hall dan melihat jalur penyeberangan. Mereka sedikit tercengang sejenak. Sisa-sisa ini terlalu besar. Tidak mudah untuk menuju ke aula utama. Saya akan memimpin jalan. Saya telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utama berada. King Lin di samping tertawa ketika mereka melihat Xiao Yan bingung. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda saat itu. King Lin tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, sosoknya yang cantik dengan lembut bergegas keluar. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Komplikasi interior sisa-sisa kuno telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor melilit itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah memasuki labirin. Untungnya, perasaan seperti ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum pemandangan di depan melebar. Tubuhnya sekali lagi mengisi jarak ke depan. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini adalah berwarna kuning perunggu. Tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan kuning perunggu ini muncul lebih dalam. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalam seperti semut. Di tengah aula besar ada 10 kelompok cahaya besar. Klaster cahaya ini ditangguhkan di udara. Orang bisa samar-samar melihat beberapa gulungan seperti objek di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiao Yan berdebar kencang saat mata mereka melihat gugusan cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Dou Klastian? Mata Xiao Yan menyapu kelompok cahaya ini yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah dari 10 kelompok cahaya. Ada kursi batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih yang benar-benar giok. Tangan kerangka itu membentuk segel saat ia duduk. Kerangka seorang elit Du Sheng. Mulut Xiao Yan segera terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Du Sheng. Meskipun itu sudah hanya satu set tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang-tulang itu sangat berat,
menyebabkan kelompok Xiao Yan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa, kata King Lin dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang sudah berdiri di sana. Selain itu, semua aura mereka kuat. Xiao Yan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka. Hei, mereka sangat cepat tiba. Senyum dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat sosok-sosok ini.